rahasia kenapa bulan April 2014 Barack Obama tidak jadi menarik pasukan darat Amerika Serikat yang menyebar di seluruh negara-negara Teluk sejumlah 135.000 pasukan tidak jadi ditarik balik ke Amerika. Padahal Amerika Serikat sudah tak mampu lagi membiayai tenteranya yang ada di negara-negara Teluk, tapi tetap dipertahankan. Ini sebabnya karena mereka melihat Masya Allah, siapa yang baru pulang umroh baru-baru ini, bahkan di Ponbinbit kita pun boleh lihat, di YouTube boleh kita lihat, bahkan beberapa sahabat kami yang baru saja pulang daripada Tanah Suci, benar-benar nyata Bapak, Ibu, bahwa tepian padang pasir, bukit-bukit yang ada sudah mulai menghijau. Rasul mengatakan, kiamat tidak akan berlaku sampai Arab kembali menghijau. Sekarang sudah berlaku. Sungai-sungai bukan lagi mengalir airnya, tetapi sudah banjir-banjir di sana. Masya Allah. Pada tahun 2011, Imam Masjidil Haram namanya Syekh Saud Shuraim dalam khutbahnya menyampaikan hal yang sangat mengguncang bagi umat Islam. Apa kata beliau dalam khutbahnya? Kalian lihat dan perhatikan. Hai umat Nabi Muhammad, Rasulullah pernah mengajak Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu berjalan-jalan di dekat daerah Tabuk. Lalu apa kata Rasulullah? Hai Muadz, apabila lembah ini, apabila daerah ini sudah mulai dibungkusi salji, maka itu antara ubun-ubun engkau dengan kiamat sudah sangat dekat sekali. Salji turun pertama kali di Tabuk 2009, hanya semata kaki. 2011 sudah 1 betis tingginya. Sekarang salji yang ada di Tabuk sudah 1 meter sampai ke Riyadh. Bahkan Mekah ke Madinah beberapa areanya sudah ada yang berbungkus salju. Masya Allah, ibadah Allah. Apakah ada petanda yang lebih terang daripada ini? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perhatikan kembali, di dalam hadis yang sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi, kiamat tidak akan berlaku sampai terlebih dahulu sungai Efrat di Irak mengering. Di Timur Tengah itu ada 3 sungai paling besar, Nil, Tigris, dan Efrat. Kiamat tidak akan terjadi sampai sungai Efrat di Irak mengering. Sungai Efrat ini ulunya adalah di Turki, lehernya Syria, bodinya di Irak, dan ujungnya atau ekornya adalah di Iran. 4 negara, bodinya ada di Irak. Mari kita lihat bulan Februari 2013. Sila dicatat, nak cek di Google pun boleh ya. New York Times merilis pernyataan resmi dari para pakar dan ahli Amerika, peneliti dari Amerika, atas nama NASA, juga mengumumkan bahwa sungai Efrat sudah susut airnya 60%. Bulan berapa tadi? Februari 2013. Menurut pernyataan resmi yang dirilis di New York Times, NASA mengatakan, para ahli dan peneliti kami mengatakan, sungai Efrat sudah susut airnya 60%. 2014 sungai Efrat akan susut 100%. Ternyata March 2014 sungai Efrat setelah susut air, telah kering sekering-keringnya sampai hari ini di Irak. Sampai hari ini. Dan yang paling mengejutkan, ini kan hadis Nabi tadi, tidak akan terjadi kiamat sampai keringnya sungai Efrat di Irak. Dan manusia akan dikejutkan, kata Rasulullah, dengan ditemukannya gunung emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak, di wilayah yang dilalui oleh sungai Efrat. Ketika emas itu ditemukan, nanti seluruh lelaki di muka bumi akan membawa senjata-senjata mereka pergi ke Irak, dan mereka bertempur, berperang, memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 orang lelaki yang berperang di sana, kata Rasulullah, akan mati terbunuh
99 lelaki. Satu cuma yang boleh hidup. Setiap mereka berharap semoga satu orang yang hidup itu dialah orangnya. Di hadis yang lain, Nabi tak inginkan ada umatnya yang ikut berperang ke Irak demi perebutan gunung emas itu di sana. Nah sekarang George Walker Bush, masih ingat dengan makhluk yang satu ini? Masih ya? George Walker Bush, George Bush, sebelum dia digantikan oleh Barack Obama, masih sempat berpidato di depan Gedung Putih, dan pidato ini masih ada di YouTube. Apa kata George Bush? Satelit kita telah menangkap adanya potensi emas yang sangat besar di dalam perut bumi Irak. Amerika Serikat selaku polis dunia akan memastikan emas ini aman dari para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Wah, bahasanya macam dia bukan penjahat saja. Yang paling penting kita ingat sekarang, setelah kita telah menemukan potensi emas yang sangat besar di bumi Irak. Lihat hadis Nabi yang tadi yang saya baca. Tidak akan terjadi kiamat sampai keringnya sungai Efrat, dan nanti manusia dikejutkan dengan penemuan gunung emas yang sangat besar di dalam perut bumi Irak yang nanti akan muncul. Karena sebuah hantaman dia akan muncul. Ini rahasia kenapa bulan April 2014 Barack Obama tidak jadi menarik pasukan darat Amerika Serikat yang menyebar di seluruh negara-negara Teluk sejumlah 135.000 pasukan tidak jadi ditarik balik ke Amerika. Padahal Amerika Serikat sudah tak mampu lagi membiayai tenteranya yang ada di negara-negara Teluk, tapi tetap dipertahankan. Ini sebabnya karena mereka melihat ada potensi emas yang sangat besar di Irak. Kemudian naiklah Donald Trump naik menjadi presiden. Donald Trump malah menambahkan lagi tambahan pasukan, tentera-tentera Amerika dikirim lagi lebih banyak menuju ke Irak. Masya Allah, sebenarnya Rusia, China, India, negara-negara blok timur semua tahu ada apa yang ada dalam kandung perut bumi Irak. Maka mereka semuanya sudah mulai mempersiapkan militer, mempersiapkan diri untuk perang besar. Dan Nabi berkata di akhir zaman, blok barat dengan blok timur akan bertembung perang besar, dan kalian diajak oleh blok barat berdamai, lalu kalian memerangi blok timur, kalian akan dimenangkan oleh Allah, kata Rasulullah. Dan peperangan ini pemicunya sudah sangat banyak. Saudara-saudara hamba-hamba Allah, yang paling penting sungai Efrat sudah kering, gunung emas dalam perut bumi Irak sudah diumumkan. Ini adalah hadis Nabi yang sahih. Macam mana kita nak menolak?